Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Sepanjang jalan menuju bengkel penempaan, lihat-lihat. Ruang pamer bengkel penempaan menampilkan deretan senjata. Berbagai baju besi tergantung di lemari pajangan di tanah. Meskipun peperangan 3 juta Zhu Hengyu adalah elit, ia sudah memiliki baju besi dan senjata. Dan baju besi dan senjata ini benar-benar terkemuka. Tetapi saya harus mengatakan bahwa itu hanyalah puncak dari penggunaan sipil. Dibandingkan dengan baju besi dan senjata militer, itu bukan apa-apa. Apakah itu material, kerajinan, atau teknologi tempa, jaraknya terlalu besar. Melihat tampilan senjata dingin, melihat etalase, baju besi memancarkan cahaya gelap. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan air liur. Meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki banyak kekuatan militer dan tidak dapat menukar senjata dan baju besi ini, Zhu Hengyu kaya. Meskipun senjata dan baju besi di bengkel penempaan dapat ditukar dengan kekuatan militer, itu tidak hanya untuk kekuatan militer. Jika Anda punya uang, Anda juga bisa membelinya demi uang. Segera, Zhu Hengyu memilih satu set baju besi lunak skala naga untuk 300 prajurit. Armor lembut berskala naga ini dijahit dari kulit Hailong. Patut disebutkan bahwa yang disebut naga laut bukanlah naga sungguhan. Lebih tepatnya, itu harus kulit piton laut. Meski sangat berharga dan langka, masih ada banyak untuk militer. Kulit Hailong sangat ringan dan sangat fleksibel. Sisik seperti naga di permukaan kulit bahkan bisa menahan panah biasa. Yang paling penting adalah bahwa kulit naga laut ini memiliki karakteristik sihir super kuat super. Armor lunak Dragon Scale dapat meningkatkan dan memperkuat berbagai efek sihir hingga 30%. Yang paling penting adalah bahwa karakteristik super sihir dari armor lembut skala naga paling baik digunakan di tangan master bengkel. Melalui pola sihir dan rune, armor lunak Dragon Scale dapat secara otomatis menyerap energi sihir di udara sekitarnya. Sambil memperkuat berbagai efek magis, itu juga bisa membuat sihir bantu menjadi sihir permanen. Seperti yang kita semua tahu, keajaiban sistem bantu adalah waktu sensitif. Ambil perisai ajaib Zhu Hengyu sebagai contoh. Setelah memberkati perisai ajaib itu hanya bisa bertahan hingga 100% dari waktu. Setelah waktu melebihi 100%, perisai ajaib akan runtuh dan menghilang. Setelah armor lunak Dragon Scale dipasang, semuanya sangat berbeda. Sifat super sihir dari armor lunak skala naga dapat dipertahankan hampir tanpa batas dengan dukungan garis sihir dan energi sihir terkondensasi oleh formasi rune. Meskipun, pertahanan komprehensif armor lunak skala naga jauh lebih rendah daripada armor baja itu. Tetapi beratnya sangat ringan, dan itu dapat meningkatkan efek memberkati 30% sihir. Dan bisa menjadikan sihir berkat menjadi permanen. Ini sangat cocok untuk Zhu Hengyu. Anda tahu, perisai ajaib Zhu Hengyu adalah sihir berkat. Selain itu, dikombinasikan dengan kekuatan Sunro, perisai Sunro juga merupakan sihir berkat. Setelah mengenakan baju besi lembut Dragon Scale ini, efek dari perisai Senro akan meningkat sebesar 30%. Selain itu, setelah berkat selesai, perisai Senro akan menjadi sihir permanen. Ini mengerikan. Berikan saja 300 prajurit elit dan berkati perisai Sunro. Dan melalui baju besi lembut skala naga, ubah perisai Senro menjadi sihir-sihir abadi. Kehidupan mereka telah menerima perlindungan terbesar. Kecuali jika Anda bertemu seorang master super, jika tidak mereka sulit mati. Bahkan jika seseorang dapat menghancurkan perisai Senro, Zhu Hengyu dapat menambahkannya secara instan dan menghubungkannya dengan sempurna. Tentu saja, jika seseorang dapat dengan mudah menghancurkan perisai, Zhu Hengyu tidak punya pilihan. Zhu Hengyu mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri dengan tuan seperti itu. Di mana semangat untuk melindungi perang elit itu? Namun, secara umum, peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu telah mencapai 64. Demonisasi dihidupkan, dan kata-kata dari tubuh perang iblis terkondensasi. Itu akan memiliki kekuatan 74 setan. Selain itu, perisai Senro Zhu Hengyu mengandung kekuatan Senluo. Sangat sulit untuk menghancurkan pelindung dengan satu pukulan. Benar-benar menemui master seperti itu, bahkan jika sudah mati adalah normal. Di medan perang, tidak ada yang namanya tak terkalahkan. Bersemangat, Zhu Hengyu membuat keputusan yang menentukan. Setelah menemukan manajer bengkel, Zhu Hengyu menyatakan permintaan untuk membeli baju besi lembut berskala naga. Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, manajer bengkel tidak menolak. Namun, satu set baju besi lembut skala naga, harganya setinggi 1 juta batu ajaib superior. Jika diubah menjadi batu energi magis primer, itu akan menjadi 10 miliar set. Menghadapi harga yang begitu tinggi, jika Anda berganti ke jenderal sihir biasa, Anda pasti akan kewalahan. Tapi Zhu Hengyu tidak peduli tentang ini.
Langsung mengeluarkan 300 juta batu ajaib superior, membeli 300 set baju besi lunak skala naga. Mungkin seseorang akan mengatakan, dengan skala naga yang bagus dan baju besi yang lembut, mengapa Zhu Hengyu hanya membeli 300 set? Sebenarnya bukan Zhu Hengyu yang tidak ingin membeli lebih banyak. Awalnya, ia berencana membeli 3.000 set. Tetapi masalahnya adalah Zhu Hengyu hanya 100 orang. Dengan peringkat Zhu Hengyu, dia hanya bisa membeli 100 set baju besi lembut skala naga. Bahkan jika Zhu Hengyu kaya dan memiliki kelebihan militer, dia tidak bisa membeli lebih banyak baju besi lunak skala naga. Jangan melihat 1 juta batu ajaib superior sepertinya mahal. Namun pada kenyataannya, harga ini jelas merupakan harga biaya. Armor lunak berskala naga yang sama, jika dibawa ke dunia luar, jika kurang dari 10 juta batu energi sihir superior, itu tidak dapat dibeli sama sekali. Jika itu Su Ziyun dan Su Xiaowan ada di sana. Dengan otoritas Zhu Hengyu sendiri, dia hanya bisa membeli 100 set baju besi lembut naga. Untungnya, Su Ziyun dan Su Xiaowan sama-sama mengikuti saat ini. Oleh karena itu, ketiga orang itu dapat membeli 300 set baju besi lunak Dragon Scale bersama. Adapun Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan Su Xiaowan, Anda bisa mendapatkan 1 set baju besi lunak skala naga berdasarkan status iblis. Tidak perlu menghabiskan 1 sen. Awalnya, Zhu Hengyu juga berencana untuk membeli 300 set baju besi baja ringan, yang ditempatkan di luar baju besi lunak skala naga. Sangat disayangkan bahwa dengan otoritas Zhu Hengyu 100 orang, hanya 100 set baju besi dan 100 set senjata yang bisa dibeli. Bahkan jika Anda menghitung Su Ziyun dan Su Xiaowan, Anda hanya dapat membeli 300 set baju besi dan senjata. Jika Anda ingin membeli lebih banyak, itu sama sekali tidak mungkin. Lokakarya di Pulau Suangui milik Departemen Militer. Meskipun senjata, baju besi dan abadi juga diproduksi di sini, mereka bukan organisasi yang menguntungkan. Itu pada dasarnya dijual dengan harga biaya. Sangat mustahil untuk membeli lebih banyak. Namun meski begitu, Zhu Hengyu sudah sangat puas. Dengan baju besi lembut berskala naga dan perisai Senro Zhu Hengyu, kehidupan semua orang dijamin paling. Jika ini masih mati, itu ditakdirkan. Bahkan mengenakan baju besi yang lebih kuat mungkin tidak berguna. Setelah memilih baju besi, selanjutnya, Zhu Hengyu akan memilih senjatanya. Namun, setelah berputar lebih dari 1 jam di ruang pamer bengkel penempaan, Zhu Hengyu gagal menemukan senjata yang cocok untuk 300 hari Demon Guard. Dengan putus asa, Zhu Hengyu harus menemukan manajer bengkel penempaan dan menyatakan kebutuhannya. Saya mendengar bahwa pion Zhu Hengyu sebenarnya belajar kemewahan mewarisi keterampilan sihir seperti energi sihir. Manajer bengkel penempaan tidak bisa membantu tetapi tercengang. Fitur terbesar dari sihir ini dapat membunuh adalah jangkauannya cukup jauh. Dan yang paling penting, kisaran ini juga dapat terus diperpanjang melalui budidaya. Tetapi dalam hal kekuatan saja, energi sihir ini terlalu lemah untuk membunuh. Selama lawan memakai 1 set baju besi baja, mereka hampir bisa menahan kerusakan dari pembunuhan magis. Meskipun, karakteristik energi sihir adalah bahwa setiap kali mencapai target, itu akan menyebabkan setidaknya 1% dari total kerusakan vitalitas lawan. Selain itu, jika vitalitas target kurang dari 10%, akan ada efek PK kill. Tapi ini masih terlalu lemah. Jika Anda ingin membunuh target, Anda harus menekan 90 kali berturut-turut, dan kemudian pada waktu 91, akan ada efek sniping. Akan adil untuk menghadapi kata-kata monster itu. Tetapi bagi para prajurit biasa, ini terlalu menyedihkan untuk diingatkan. Membunuh seorang prajurit membutuhkan lebih dari 90 butir peluru, dan kemudian ketika peluru ke-91, menembak lawan, apakah ini terlalu menyedihkan untuk diingatkan? Berubah ke keterampilan sihir lain atau sihir yang diwariskan, bahkan jika Anda tidak dapat membunuhnya dalam hitungan detik, tetapi di antara ketiga gerakan itu, Anda selalu dapat membunuh lawan. Selain itu, sihir bisa membunuh, setiap kali Anda meluncurkan, Anda perlu mengkonsumsi batu ajaib. Batu ajaib yang dikonsumsi dapat menjadi primer, menengah, atau superior. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah, tidak peduli berapa banyak tingkat energi batu ajaib yang dikonsumsi, kerusakan sebenarnya sudah diperbaiki. Tingkat batu energi sihir hanya menentukan kisaran energi sihir, tetapi tidak mengubah kekuatan energi sihir. Jika Anda ingin menembak lawan dengan peringkat yang sama mengenakan baju besi baja dari jarak jauh, Anda perlu mengkonsumsi ratusan batu ajaib superior. Itulah kekayaan jutaan batu ajaib utama. Ini hanya mengambil uang untuk membeli kehidupan. Jika hanya ada satu lawan, boleh saja dikatakan. Tetapi di medan perang, jumlah pasukan iblis adalah jutaan, bahkan puluhan juta. Jika Anda perlu membunuh 1 juta batu ajaib dasar, berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk menembak untuk membunuh 1 juta atau bahkan 10 juta musuh? Tidak ada keraguan bahwa itu pasti nomor astronomi. Legiun seperti itu bisa disebut legiun uang, legiun kaya. Karena itu, tidak ada yang bisa memilih keajaiban ini. Juga mustahil bagi Departemen Militer untuk merancang senjata khusus untuk keterampilan sihir yang diwariskan tersebut.
Inilah sebabnya mengapa Zhu Hengyu telah mencari sejak lama, tetapi tidak dapat menemukan senjata yang cocok. Namun, bengkel militer pada awalnya untuk prajurit garis depan. Sekarang setelah pihak lain memintanya, mereka harus merancang dan menempa produk yang memuaskan. Tidak bisakah Anda membiarkan tentara pergi ke garis depan dengan tangan kosong? Karena itu, setelah menanyakan kebutuhan Zhu Hengyu, manajer bengkel segera memanggil serangkaian master tempa dan mendesainnya dengan kecepatan penuh. Sebagai senjata baru, Zhu Hengyu juga diundang untuk berpartisipasi dalam desain senjata ini. Dalam 3 hari ke depan, Zhu Hengyu dan 3 master penempaan bekerja bersama untuk mengesampingkan setiap desain. Pada akhirnya, senjata baru ini dibentuk sebagai senjata roket. Seluruh senjata roket sebenarnya adalah senjata panjang. Laras tombak berlubang di tengah. Spar api bertatahkan di ujung laras senapan. Setelah didesak, itu bisa memancarkan api yang menyala-nyala, mendorong batu ajaib di laras senapan, di sepanjang laras panjang, terbang dengan kecepatan tinggi. Di dalam laras, ada juga pola sihir spiral, yang dapat membuat batu ajaib di laras berputar dengan keras dan meningkatkan penetrasi batu ajaib. Adapun ujung pistol roket, itu adalah duri militer berujung 3. Di tengah duri tentara berujung 3 adalah moncong lubang hitam. Seminggu kemudian, 300 senjata roket runcing akhirnya ditempa. Setelah pengujian, Zhu Hengyu cukup puas. Di bawah dorongan spar api, jangkauan dan kecepatan batu energi sihir telah 3 kali lipat. Dampak dan penetrasi peluru batu ajaib juga 3 kali lipat. Yang paling penting adalah, bahkan jika musuh bergegas di depan mereka, senjata roket berujung 3 ini juga dapat dianggap sebagai tombak biasa. Diatur menjadi susunan senjata untuk menghadapi musuh. Selain itu, Zhu Hengyu menghabiskan harga tinggi, bertatahkan spar ruang pada laras senapan roket berujung 3. Di dalam spar, secara alami ada ruang kecil dengan diameter 1 meter. Meskipun ruang ini tidak besar, cukup untuk menyimpan puluhan ribu batu ajaib. Batu ajaib adalah peluru dari senjata roket berujung 3. Dengan ruang kecil ini dengan diameter 1 meter, prajurit-prajurit itu tidak perlu terus-menerus memasukkan peluru dari moncong. Selama batu ajaib di spar ruang dilengkapi dalam waktu, Anda bisa menembak tanpa batas. Mengenakan baju besi lembut skala naga dan memegang roket berujung 3. 300 Heavenly Demon Guard di bawah Zhu Hengyu akhirnya tampak sedikit. Berjalan di jalan itu bisa digambarkan sebagai yang agung, marah, seperti tentara. Meskipun Zhu Hengyu masih ingin terus mempersenjatai. Namun tanpa daya, otoritasnya telah habis. Bengkel penempaan tidak bisa lagi memberi mereka lebih banyak dukungan. Dengan putus asa, Zhu Hengyu harus meninggalkan bengkel penempaan. Selanjutnya, Zhu Hengyu bergegas menuju bengkel Danyao. Sepanjang jalan menuju Lokakarya Elixir, Zhu Hengyu melihat Direktur Lokakarya Elixir. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, manajer Elixir Workshop memberi Zhu Hengyu 2 opsi. Salah satunya adalah menerima elixir tingkat keempat dari 300 orang dan elixir tingkat kelima. Namun, jumlah elixir terbatas. Tidak mungkin untuk menaikkan peringkat dari 300 Demon Guardian menjadi 60. Pada dasarnya, elixir tingkat keempat dapat meningkatkan tubuh iblis dari pengawal iblis surgawi menjadi sekitar 45 segmen. Ramuan tingkat kelima paling banyak bisa mempromosikan tubuh Demon Guardian menjadi sekitar 53. Adapun bagian yang hilang, Departemen Militer tidak punya pilihan. Anda tahu, meskipun 3.000 pulau di Kepulauan Domba Ajaib menghasilkan lebih dari 4 tingkat bahan obat, 8 Chengdu berkonsentrasi pada Pulau Suanghui. Namun meski begitu, masih jauh dari memenuhi kebutuhan front. Dalam batas pendapatan, obat tingkat keempat dapat memenuhi kebutuhan 50% dari obat-obatan. Ramuan tingkat kelima hanya dapat memenuhi kebutuhan 30% bagian depan. Jika Zhu Hengyu memilih untuk menerima elixir secara langsung, itu hanya bisa terjadi. Jika Anda tidak secara langsung menerima elixir, tetapi memilih untuk mengumpulkan herbal dan kembali untuk memperbaiki diri Anda, itu adalah pilihan kedua. Anda tahu, apa yang tidak dimiliki Departemen Militer bukan hanya bahan obat bermutu tinggi. Faktanya, yang tidak dimiliki Departemen Militer adalah Master Alchemist Senior. Bahkan jika ada bahan obat yang cukup, tidak ada cukup tenaga untuk memperbaiki bahan obat ini. Jadi, jika Zhu Hengyu tidak menerima ramuan itu, ia malah menerima bahan obat dan kembali ke alkimia. Kemudian Zhu Hengyu dapat menerima 10% dari bahan obat kelas 4 dan 60% dari bahan obat kelas 5. Sederhananya, jika semua bahan obat yang diterima oleh Zhu Hengyu disempurnakan menjadi obat mujarab, jumlahnya akan 2 kali lipat dari pilihan pertama. Menghadapi ini, Zhu Hengyu langsung bersemangat. Pilihan pertama, Zhu Hengyu tidak akan pernah memilih. Opsi kedua hampir dibuat khusus untuk Zhu Hengyu. Anda tahu, kali ini ketika kami meninggalkan Pulau Wayang, 9 naga di Departemen Umum Zhu Hengyu dimasukkan ke dalam gelang Kaisar Es. Dengan bahan obat ini, Zhu Hengyu mampu memperbaiki sejumlah besar obat mujarab dan dalam waktu singkat menaikkan peringkat 3 juta prajurit. Menghadapi pilihan Zhu Hengyu, pihak lain juga sangat senang. Memasuki gudang tanpa ragu-ragu, setelah mengambil bahan obat yang cukup, semua diserahkan kepada Zhu Hengyu.
Tentu saja ramuan ini tidak gratis. Meskipun harga bahan obat ini beberapa kali lebih murah daripada dunia luar. Namun demikian, Zhu Hengyu harus mengeluarkan uang untuk mengambil ramuan ini. Untungnya, bagi Zhu Hengyu, tidak ada yang mustahil tanpa uang. Setelah membayar cukup energi batu ajaib, Zhu Hengyu memasukkan sejumlah besar bahan obat tingkat 4 dan kelima ke dalam gelang Ice King. Pada titik ini, Zhu Hengyu akhirnya menyelesaikan semua pekerjaan. Pada saat ini, sudah kurang dari seminggu dari waktu yang ditentukan oleh Departemen Militer. Berani tidak terus menunda, Zhu Hengyu dan rombongannya meninggalkan Pulau Suangui dan mengendarai kapal perang Platinum untuk berkendara menuju Pulau Gitouji dengan kecepatan penuh. 3 hari kemudian, Zhu Hengyu, diperintahkan oleh 300 tentara elit, disertai oleh Su Ziyun dan Su Xiaowan, tiba di Pulau Yangjiao, memasuki kota Yangjiao, dan melalui prosedur pendaftaran dengan komandan sihir yang ditempatkan di militer. Gietoran, terletak di sebuah lembah. Alasan membangun desa di sini adalah karena ada mata air yang jernih di lembah. Mata air jernih ini adalah salah satu dari 3 sumber air tawar terbesar di Pulau Yangjiao. 3 sumber air tawar utama adalah mata air jernih di kota Yangjiao, sumur air dalam di kota Yangwei, dan danau alami di tengah pulau. Di antara mereka, danau alami berada dalam bahaya dan dapat dikendalikan oleh iblis. Sumur dalam di kota Yangwei dan mata air jernih di kota Yangjiao ada di tangan domba setan. Tanpa menempati 3 sumber air tawar, tidak ada air untuk diminum di pulau tanduk ini, dan itu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mata air jernih di kota Yangjiao ini dan sumur dalam di kota Yangwei adalah tempat yang harus dilihat. Jika suku iblis ingin menduduki pulau tanduk ini, mereka harus menempati 3 sumber air tawar ini. Selama 3 sumber air tawar utama dimonopoli, klan iblis tidak dapat lagi ditempatkan di sini. Bisa dikatakan, siapapun yang mengendalikan sumber daya air tawar akan mengendalikan Gietoran. Mulai sekarang, 2 dari 3 sumber daya air tawar utama ada di tangan iblis. Dapat dilihat betapa mengerikannya perang antara Gietoran dan kota domba ekor. Setelah penyerahan selesai, pahlawan sihir Gietoran tidak secara langsung membiarkan Zhu Hengyu pergi. Sebaliknya, dia tetap duduk di atas posisi tampan, setan tampan di Gietoran duduk di belakang kasing. Melihat serius pada Zhu Hengyu, monster tampan dari kota Yangjiao berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah mendengar tentang bisnis Anda." Ini, mendengar kata-kata iblis yang tampan di Gietoran, wajah Zhu Hengyu tiba-tiba tenggelam. Zhu Hengyu tahu betul bahwa dia telah berdosa untuk seluruh kelas iblis. Karena itu, dimanapun mereka berada, mereka tidak akan disambut oleh kelas ini. Melihat kulit Zhu Hengyu yang muram, Yang Jiao Cheng Mo Sui berkata, "Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun saya menerima pesan dari Liu Feng, Anda harus tahu bahwa saya bukan orang yang bersamanya." Di dalam departemen militer, sebenarnya ada 2 faksi utama. Fraksi pertama adalah fraksi lokal, juga dikenal sebagai fraksi yang sebenarnya. Ada banyak faktor untuk fraksi ini. Mereka biasanya ditempatkan di garis depan, memimpin pasukan dan berkelahi dengan orang asing selama bertahun-tahun. Fraksi kedua milik faksi militer, juga disebut faksi militer dan politik. Fraksi ini umumnya tidak maju ke depan. Mereka terutama bertanggung jawab atas konstruksi militer dan politik dalam departemen militer, serta manajemen personel. Bertanggung jawab untuk verifikasi pangkat militer dan promosi serta penurunan pangkat jabatan dan pangkat militer. Para pesulap dari pertarungan yang sebenarnya semuanya adalah prajurit bertangan berat. Para komandan faksi militer dan politik yang jahat biasanya tidak memiliki tentara. Tetapi di tangan mereka, mereka memiliki kekuatan tentara. Liu Feng, leluhur keluarga Liu, adalah seorang komandan militer. Dan Zhang Kui, si tampan Gietoran yang tampan, adalah yang sebenarnya tampan. Meskipun di luar departemen militer, di mata orang miskin, seluruh departemen militer dalam harmoni. Tetapi pada kenyataannya, ada juga 2 faksi utama dalam departemen militer. Terlebih lagi, perjuangan antara 2 faksi utama juga sangat tragis. Faksi yang sebenarnya mengabaikan faksi militer dan politik. Faksi militer dan politik tidak mempertimbangkan kombatan yang sebenarnya. Karena itu, meskipun Liu Feng mengirim seseorang untuk menyebarkan berita, dia mengatakan bahwa dia ingin menargetkan Zhu Hengyu. Tetapi pada kenyataannya, Zhang Kui tidak membawa Liu Feng ke matanya sama sekali. "Semua orang tampan, mengapa Anda harus memesan saya?" Justru sebaliknya, jika tangan Liu Feng bahkan bisa menjangkau ke akun Zhang Kui. Jangan ragu untuk memutuskan apakah hidup atau mati Zhang Kui berada di bawah perintahnya. Jadi gengsi dan gengsi apa yang dimiliki Zhang Kui? Bagaimana semua orang dapat dengan patuh menaatinya dan mematuhi perintahnya? Oleh karena itu, Zhang Kui tidak hanya akan dengan sengaja menargetkan Zhu Hengyu. Sebaliknya, ia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Zhu Hengyu. Bagaimanapun, para jenderal di bawah akun Zhang Kui tidak dapat dijebak oleh penyihir lain. Menurut pendapat Zhang Kui, Liu Feng mencoba mengintervensi, tetapi dia tidak menghormati Zhang Kui. "Semua orang bukan faksi, Anda masih ingin melakukan ini sekarang, menurut Anda siapa saya Zhang Kui?"
Oleh karena itu, untuk mengekspresikan kemarahan, juga untuk menunjukkan hak dan status posisi tampannya, Zhang Kui tidak hanya segera menempatkan Zhu Hengyu dan pasukannya di garis depan. Sebaliknya, Zhu Hengyu diberi periode adaptasi 3 bulan. Dalam 3 bulan ke depan, Zhu Hengyu dan tentaranya tidak perlu pergi ke depan. Sambil mempersiapkan pelatihan, pergilah ke garis depan untuk mengamati, beradaptasi dengan situasi garis depan, dan bersiap untuk semuanya di muka. Bagaimanapun, Zhang Kui tidak akan memperlakukan Zhu Hengyu sebagai umpan meriam dan mengorbankannya dengan santai. Liu Feng ingin berurusan dengan Zhu Hengyu, Zhang Kui tidak akan berhenti. Tapi itu pasti setelah Zhu Hengyu meninggalkan Pulau Yangjiao. Sekarang, karena Zhu Hengyu adalah Jenderal Iblis di bawah Zhang Kui, tidak ada yang diizinkan untuk menyakitinya. Kalau tidak, itu akan memukul wajah Zhang Kui. Menghadapi perlindungan punggung Zhang Kui, Zhu Hengyu secara alami sangat berterima kasih. Zhu Hengyu sangat jelas bahwa Zhang Kui jelas tidak berpura-pura. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memberi Zhu Hengyu periode pemangkasan dan pengamatan selama 3 bulan. Selama dia dikirim langsung ke garis depan, itu sudah cukup bagi Zhu Hengyu untuk minum pot. Tanpa persiapan sama sekali, Zhu Hengyu bisa menyelamatkan hidup yang kecil. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi 300 prajurit elit di bawah komandonya. Sekali kerugiannya terlalu tragis, itu akan menjadi masalah. Begitu jumlah prajurit di bawah komandonya terlalu kecil, Zhu Hengyu tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh komandan sihir di masa depan. Setelah dengan tulus berterima kasih kepada Zhang Kui dan Mo Xuai, Zhu Hengyu, dengan Su Ziyun dan Su Xiaowan, meninggalkan akun tampan. Menurut perintah yang dikeluarkan oleh Zhang Kui dan Mo Xuai, Zhu Hengyu bergegas ke kamp militer yang kosong di sudut barat Laut Gietoran. Memasuki kamp militer, Zhu Hengyu berkeliling di kamp militer. Barak ini jelas baru saja dikosongkan. Sampah dan puing-puing di sekitar mereka jelas baru. Ada juga sedikit debu apung di tanah. Setelah belokan, Zhu Hengyu memberi perintah kepada Su Ziyun dan Su Xiaowan. Selanjutnya, Su Ziyun bertanggung jawab untuk mengatur 300 tentara elit untuk tinggal di setiap barak. Su Xiaowan bertanggung jawab atas logistik. Bertanggung jawab untuk pakaian, makanan, perumahan dan transportasi semua orang, serta tempat tidur dan tempat tidur. Setelah semuanya beres, Su Ziyun bertanggung jawab untuk pelatihan berikutnya. Meskipun keterampilan sihir yang diwariskan Su Ziyun tidak sama dengan perang elit ini. Namun secara keseluruhan, mereka semua adalah penembak jarak jauh. Banyak hal yang saling terkait. Sangat tepat bagi Su Ziyun untuk melatih perang elit ini. Adapun Su Xiaowan, tentu saja, dia tidak akan diam. Su Ziyun fokus pada pelatihan. Su Xiaowan berfokus pada urusan internal dan pendidikan ideologis. Su Xiaowan dan Su Ziyun, satu artikel dan satu seni bela diri, cocok sempurna bersama. Dan Zhu Hengyu, tentu saja, tidak akan menganggur. Sejumlah besar bahan obat yang diterima di Pulau Suangui mengharuskannya untuk memperbaikinya menjadi obat mujarab. Hanya dengan menyempurnakan obat mujarab yang cukup kita dapat dengan cepat meningkatkan pangkat prajurit itu. Hanya jika level tubuh setiap orang cukup tinggi, mereka dapat membunuh musuh dengan lebih baik. Hanya jika level tubuh setiap orang cukup tinggi, mereka dapat membantu semua orang bertahan lebih baik. Tentu saja, pelatihan buta juga tidak mungkin. Su Ziyun dan Su Xiaowan, serta Zhu Hengyu. Setiap hari, sejumlah waktu diambil untuk memerintahkan 300 prajurit dan pergi ke depan untuk menyaksikan pertempuran di tanah. Hanya dengan melihat situasi tragis di medan perang dengan mata kepala sendiri Anda bisa sepenuhnya siap. Kalau tidak, jika Anda melangkah ke medan perang dengan tergesa-gesa, saya khawatir Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Gietoran dibangun di pintu masuk ngarai dan diblokir dengan ketat. Jika Anda ingin memasuki ngarai dan sepenuhnya menaklukkan Gietoran, Anda harus menerobos tembok tinggi. Para prajurit klan domba setan berdiri di dinding lebih dari 3.000 meter. Dinding lebih dari 3.000 meter bukanlah garis lurus. Itu adalah kurva bergelombang, horizontal di sana. Bagian yang menonjol dari setiap tembok kota berbentuk gelombang hampir 100 meter panjangnya, dan seorang anggota iblis akan ditempatkan. Setelah pasukan iblis terbunuh, iblis harus memerintahkan para prajurit di bawah komandonya untuk melawan dan berperang melawan tembok. Bagaimanapun, tidak ada tentara iblis yang diizinkan menginjakkan kaki di dinding. Kalau tidak, iblis yang ditempatkan di bagian tembok kota ini akan ditahan karena alasan militer atau bahkan dihukum. Sehari setelah memasuki kota Gietoran, Zhu Hengyu menyaksikan pertempuran sengit dan tak terbayangkan. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, ada tembok kota yang dapat memblokir musuh. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mempertahankan kota seperti itu. Tetapi faktanya, itu tidak benar. Kematian pertama dari ras iblis adalah ras kambing dari ras iblis. Biksu keluarga kambing pada dasarnya sama dengan keluarga domba iblis dalam penampilan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kambing lebih tipis dan lebih ramping. Selain itu, tidak peduli berapa usia atau muda kambing, mereka memiliki sedikit janggut putih di dagunya.
Gadai kambing benar-benar terlalu sehat. Antara berlari dan terbang, tidak hanya melompat di tanah yang datar seperti lalat. Bahkan di dinding yang vertikal dan curam, ia bahkan bisa berlari dan melompat dengan bebas, yang menakutkan hingga ekstrim. Bagi para biarawan kambing, tembok kota hampir damai, dan berlari sepanjang jalan. Jika tentara iblis dari keluarga kambing sendiri baik untuk mengatakan. Tetapi masalahnya adalah bahwa suku burung pemakan bangkai dari klan iblis dan biksu klan Griffon bahkan lebih sulit. Penembak suku burung Herring dan suku Griffon dapat terbang ke udara di bawah tekanan persenjataan. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka dapat sementara melayang di udara dan mendominasi tentara domba iblis di tembok kota. Setelah hujan panah, sering menyebabkan banyak kerusakan. Berubah menjadi seorang biksu umum, begitu terbang ke udara oleh bom persenjataan, Anda harus jatuh setengah mati. Tetapi suku Griffon dan Herring memiliki sayap. Meskipun mereka tidak dapat terbang karena gravitasi medan perang, mereka bahkan tidak bisa meluncur. Tetapi sayap mereka yang kuat dapat melindungi mereka dan jatuh kembali ke tanah dengan aman dari udara. Setelah gelombang panah dan hujan seperti itu, keuntungan tinggi tembok kota benar-benar terbalik. Namun, meskipun suku Griffon dan Herring sulit untuk kusut, tetapi sebaliknya, para jenderal iblis dari klan elang lebih menakutkan. Iblis klan elang itu semuanya memiliki lebih dari 60 bagian perang. Didorong oleh persenjataan, mereka tidak bisa hanya melompat ke udara. Anda bahkan dapat meluncur di udara dengan sayap Anda. Didorong oleh elastisitas persenjataan, jenderal klan elang dapat meluncur ke langit kapan saja. Bahkan jatuh di kepala kota, menewaskan tentara di dinding. Setelah terkena dengan sangat parah, setan elang itu akan dapat melompat turun dari tembok kota kapan saja, meluncur di udara untuk jarak tertentu, dan kemudian kembali ke belakang pasukan iblis. Untuk monster klan elang ini, klan iblis benar-benar tidak memiliki solusi sama sekali. Mereka akan datang segera setelah mereka datang, atau membunuh jika mereka ingin membunuh. Setelah membunuh dan ingin pergi, tidak ada yang bisa tinggal. Dalam menghadapi pertarungan tembok pertahanan dan pertahanan yang berbahaya seperti itu, Zhu Hengyu, Su Ziyun, Su Xiaowan, dan elit dari 300.000 tentara sangat serius. Situasi yang begitu tragis, benar-benar tidak terbayangkan jika Anda menyaksikannya. Berdiri di belakang tembok kota, menara yang menjulang berada di atas. Melihat itu, medan perang di depan dalam kekacauan. Lihat ke bawah dari atas. Prajurit setan kambing yang padat dan semut itu berlari sepanjang dinding curam seperti flat, dan ombak menghantam dinding iblis domba. Di kamp tentara iblis di depan tembok kota, sekelompok suku burung Herring dan penembak suku Griffon bangkit satu demi satu, dan langit serta panah menghujani. Pada saat yang sama, ratusan setan elang akan terus naik ke udara dan mendarat di tembok kota, memicu badai darah dan darah. Dimanapun elang iblis akan lewat, lengan yang patah dan sisa anggota tubuh terbang bersama. Memercikan darah dan plasma otak. Klan elang melewati cakar elang yang dapat menembus batu emas, semua baju besi itu seperti pasta kertas, dan itu tidak bisa memainkan peran perlindungan sama sekali. Setelah pembantaian, setan elang akan berbalik dan melompat dari tembok kota. Di udara, demon iblis akan menyebar sayapnya dan meluncur sepanjang jalan kembali ke formasi tentara iblis. Setelah istirahat sebentar, dengan cepat muncul lagi, bergegas ke tembok kota lagi, dan mulai membunuh. Setiap saat, ada banyak prajurit iblis-iblis yang tewas di tempat. Tragedi pertempuran itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah menonton beberapa pertempuran berturut-turut, Zhu Hengyu, Su Ziyun, Su Xiaowan, dan penjaga iblis 300 hari semuanya memiliki ekspresi yang sangat bermartabat. Meskipun para veteran perang itu telah berpartisipasi dalam puluhan ribu pertempuran, bahkan puluhan ribu pertempuran. Namun pada kenyataannya, mereka hanyalah jenderal. Bagaimana dengan kekuatan para jenderal apalagi dia? Intinya, mereka semua adalah tipe jarak dekat. Sarana dan metode serangan agak monoton. Dibandingkan dengan pasukan iblis di luar kota, itu benar-benar mustahil untuk dibandingkan. Surga, bumi, udara. Serangan pasukan iblis adalah serangan 3 dimensi dengan posisi penuh. Bahkan jika mereka perlu ditempatkan, hanya ada tembok sepanjang 100 meter, itu benar-benar terlalu sulit. Memegang bukan masalah. Masalahnya adalah bahwa korban benar-benar tidak terhindarkan. Begitu korban pertama terjadi, korban kedua akan segera muncul. Karena itu, hingga seminggu, 300 orang ini mungkin mati atau terluka. Menghadapi pertempuran brutal seperti itu, Zhu Hengyu tidak bisa memberikan solusi yang sangat bagus. Anda harus tahu bahwa tentara setan kambing yang menabrak tembok kota semuanya ada di lebih dari 40 segmen. Tentara iblis pemakan bangkai yang naik dari langit dan menaburkan langit dengan panah hujan, dan tentara iblis Griffon, semua ada di lebih dari 50 segmen. Adapun monster ras elang yang telah bergegas ke tembok kota ada lebih dari 60 bagian, dan bahkan lebih dari 70 bagian perang. Dengan hati yang berat, Zhu Hengyu dan rombongannya meninggalkan atap gedung bertingkat tinggi dan berjalan turun. Di bawah kepemimpinan Zhu Hengyu, semua orang memasuki ruang pertemuan dan memulai diskusi hari ini. Namun, Zhu Hengyu tidak tinggal di sini terlalu lama.
Setelah kurang dari seperempat jam, dia bangkit dan pergi. Diskusi berikut diketuai oleh Su Ziyun dan Su Xiaowan. Adapun Zhu Hengyu, tugasnya yang paling penting adalah untuk memperbaiki eliksir dan meningkatkan peringkat setiap orang dari iblis. Jika Anda tidak dapat menaikkan level tubuh iblis di atas 50 sebelum memasuki medan perang, saya takut bahwa dampak prajurit iblis kambing pun sulit ditolak. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu akan pergi. Semua pengawal setan surgawi semua berdiri dan dengan hormat menyaksikan Zhu Hengyu pergi. Setelah Zhu Hengyu pergi, di bawah perintah Su Ziyun dan Su Xiaowan, semua orang duduk lagi. Melihat sekeliling selama seminggu, Su Ziyun berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, hidup kita aman dan di tangan Zhu Hengyu dan Zhu Mojiang. Setelah melangkah ke medan perang, Zhu Hengyu akan memberkati perisai Senro untuk semua orang. Dengan perlindungan perisai Senro, mereka dapat bertahan hidup di medan perang. Bukan hanya pertahanan, bahkan jika pertahanannya lebih kuat, jika ada terlalu banyak musuh, itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Jadi cepat atau lambat, itu masih akan hancur dan mengetuk. Karena itu, membunuh musuh dengan cepat juga merupakan jaminan paling penting untuk bertahan hidup. Untungnya, bagaimanapun, ada perisai Senro yang diberkati oleh Zhu Hengyu. Pada serangan itu, Zhu Hengyu memberkahi semua orang yang sedang duduk, doppelganger ular-ular yin. Bahkan Su Ziyun dan Su Xiaowan juga memiliki doppelganger ular-ular yin. Jika Anda ingin bertahan hidup di medan perang, Anda harus menggunakan Zhu Hengyu sebagai inti untuk membunuh musuh dan bertarung demi lebih banyak musuh. Hanya semakin banyak musuh yang terbunuh, semakin kuat kekuatan Senro. Semakin kuat kekuatan Senro, semakin kuat perlindungan Senro Shield, dan semakin tinggi efisiensi membunuh musuh. Karena itu, ketakutan akan kematian tidak cukup. Di medan perang, semakin takut mati, kematian lebih awal. Hanya untuk menyingkirkan pikiran lain-lain, bunuh musuh dengan seluruh kekuatannya, dan buat Shen Luo kuat dalam waktu singkat. Hanya dengan demikianlah mungkin bagi semua orang untuk menyelamatkan hidup mereka dan tidak bertarung sampai mati. Belum lagi Su Ziyun dan bagaimana Su Xiaowan memobilisasi semua orang. Belum lagi, Su Ziyun dan Su Xiaowan, cara berdiskusi dengan 300 penjaga iblis. Di sisi lain, setelah Zhu Hengyu meninggalkan ruang pertemuan, dia tidak langsung pergi ke alkimia. Masalah alkimia tidak begitu mendesak untuk saat ini. Anda tahu, bahkan jika ada obat mujarab yang tak terbatas, butuh waktu untuk dicerna. Itu adalah kasus dengan 300 Demon Guardian. Semua dari mereka sekarang memegang banyak obat tingkat 4. Setelah memakan ramuan tingkat keempat ini, peringkat tubuh sihir mereka akan dinaikkan menjadi 50. Karena itu, sebelum ini, Zhu Hengyu sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Alasan meninggalkan ruang konferensi, Zhu Hengyu memiliki ide sendiri. Dari perspektif Zhu Hengyu, kesenjangan dalam kekuatan keras tidak dapat dijembatani oleh strategi dan taktik. Para prajurit iblis di luar kota lebih dari 40, lebih dari 50, dan bahkan 60 atau 70 bagian dari badan perang. The 300 Days Demon Guard, bahkan jika itu menghancurkan tubuh sampai 50 atau bahkan 60, masih tidak dapat mempertahankannya. Setan elang yang menabrak tembok kota saja sudah cukup untuk membunuh 300 hari Demon Guard ini dalam beberapa hari. Karena itu, walaupun strategi dan taktik sangat penting, tetapi di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa pintar strategi dan taktiknya, itu tidak lebih dari kendur. Itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah mendasar. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah, kita harus mulai dengan meningkatkan kemampuan pertahanan dan kemampuan serangan prajurit. Dalam dua aspek ini, tidak ada gunanya berbicara dengan penjaga iblis itu. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, Anda masih harus pergi ke Zhang Kui Mo Shuai. Hanya dia yang bisa punya jalan. Setelah meninggalkan ruang rapat, Zhu Hengyu bergegas langsung ke rumah sihir Gietoran, dan bertemu dengan rumah sihir Zhang Kui. Sangat disayangkan bahwa meskipun Zhang Kui Mo Shuai menerima Zhu Hengyu, tapi permintaan Zhu Hengyu tidak berdaya. Dalam kata-kata Zhang Kui, armor, senjata, dia memiliki semuanya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, jika bayi-bayi ini diberikan kepada Zhu Hengyu, apa yang harus dilakukan orang lain? Bagi Zhang Kui, ucapan ini tidak terbuka. Di hadapan penolakan Zhang Kui, Zhu Hengyu bisa mengerti. Sebagai seorang atasan, yang terpenting adalah memiliki semangkuk air. Jika tidak, bahkan jika semua orang tidak akan mengatakan apapun di permukaan. Dalam kegelapan, dia pasti akan memisahkan diri dari pelatih. Tapi, ini bukan buang-buang waktu untuk datang ke Zhang Kui Mo Shuai kali ini. Tepat sebelum Zhu Hengyu pergi, Zhang Kui Mo Shuai diam-diam menyebut Zhu Hengyu. Jika Anda ingin membeli baju besi dan senjata, Anda dapat mencobanya di pub tanduk. Menghadapi hal yang dikemukakan oleh Zhang Kui dan Mo Shuai, Zhu Hengyu bingung. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya di pub? Curiga, meskipun Zhu Hengyu tidak bisa memahaminya, dia masih mengemudi ke arah Yang Jiao Tavern sesuai dengan poin Zhang Kui Mo Shuai. Setelah setengah jam, Zhu Hengyu melangkah ke Cloud Tavern. Mendorong pintu gerbang Croissant, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Melihat sekeliling, cahaya di warung itu redup luar biasa.
Aroma anggur yang kuat tercium, dan Zhu Hengyu hampir mati lemas. Melihat sekeliling, di samping meja anggur tua dan lembab di kedai minuman, duduk berpasangan dan bertiga, duduk tegak dan kokoh. Orang-orang ini sangat kuat meskipun sangat kuat. Tapi semangat mereka sekarat. Satu persatu merangkak di atas meja, mabuk menuangkan anggur ke tenggorokannya. Napas busuk putus asa melayang di kedai minuman. Mengerutkan kening. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah para beku di kedai minum ini memakai lencana para jenderal sihir di dada mereka. Dengan kata lain, orang-orang ini ternyata adalah setan. Ini membuat Zhu Hengyu sangat bingung. Sebagai setan, bagaimana mereka bisa muncul di sini? Haruskah mereka bertempur melawan klan iblis di dinding? Menggelengkan kepalanya dengan ragu, meskipun Zhu Hengyu sangat bingung. Tapi dia datang kali ini, bukan karena penasaran, tetapi untuk cara mendapatkan baju besi baja yang kuat. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berdeham dan berkata dengan keras, "Semua orang. Saya ingin setumpuk platinum ringan, harganya mudah dikatakan, jika ada yang mau menjual, saya akan membelinya dengan harga tinggi." Baju besi ringan platinum. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua orang berbalik tanpa sadar dan menatap Zhu Hengyu. Armor ringan platinum ini persis bahan kapal perang platinum Zhu Hengyu. Yang disebut platinum mengacu pada platinum kacau, yang begitu kuat sehingga hampir tidak bisa dihancurkan. Namun, platinum yang kacau selalu langka. Dengan kemampuan Ice Demon Heavy Industry, platinum kacau yang diperoleh hanya cukup untuk membangun kapal perang lebih dari 30 meter. Tentu saja, tidak peduli seberapa beraninya industri berat iblis es, itu tidak dapat dibandingkan dengan departemen militer. Bagi iblis domba, departemen militer adalah eksistensi tertinggi. Semua sumber daya domba iblis, terutama sumber daya kelas atas, dimonopoli oleh departemen militer. Oleh karena itu, meskipun baju besi ringan platinum sangat berharga, departemen militer masih memiliki beberapa. Karena platinum kacau terlalu langka, baju besi yang ditempa oleh platinum kacau hanya memiliki baju besi ringan dan tidak ada baju besi berat. Mendengar bahwa seseorang akan membeli baju besi ringan platinum, pemabuk di sekitar mereka semua mendongak dan menatap Zhu Hengyu. Jangan bilang, masing-masing dari 20 atau 30 monster di tempat kejadian dapat mengeluarkan puluhan set baju besi ringan platinum. Tapi harganya benar-benar berlebihan. Setiap set baju besi ringan platinum membutuhkan 10 juta batu ajaib superior. Harganya cukup tinggi untuk dibandingkan dengan soft armor skala naga. Namun, untuk Zhu Hengyu saat ini, uang benar-benar tidak menjadi masalah. Masalahnya sekarang adalah Anda tidak dapat membeli begitu banyak hal baik dengan uang. Karena itu, karena semua orang mau menjual, Zhu Hengyu tidak akan pelit. Segera, di lobi pub, Zhu Hengyu memperoleh 540 set baju besi ringan platinum. Setelah semua pemabuk telah memanen uang dalam jumlah besar, mereka semua menyambut pelayan toko. Tidak lagi mau minum anggur air yang lebih rendah itu, tetapi meminta mereka untuk mengambil semua anggur terbaik di toko. Awalnya, setelah Zhu Hengyu mengakuisisi Platinum Light Armor, dia sudah berencana untuk pergi. Namun, Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa penasaran ketika dia melihat bagaimana setan-setan ini akan mabuk. Masih ada lebih dari 2 bulan sebelum kita melangkah di medan perang, jadi jangan khawatir. Sangat penasaran, Zhu Hengyu melihat sekeliling, dan kemudian berjalan menuju iblis yang kuat tetapi mabuk. Duduk dengan lembut di sebelah Jenderal Iblis, Zhu Hengyu berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah saya meminta Anda untuk minum? Apakah Anda akan minum?" Dengan curiga mengangkat kepalanya, anggota iblis akan melihat Zhu Hengyu dengan mata mengantuknya. Jelas, dia tidak mengerti mengapa Zhu Hengyu memintanya untuk minum. Anda tahu, tidak ada prospek bagi orang-orang yang duduk di kedai ini, tidak ada yang mati di masa depan. Meskipun mereka masih hidup, mereka tidak melihat harapan. Cepat atau lambat, mereka akan mati di sini. Mati di dinding Gietoran ini. Untungnya, tidak ada yang akan menolak untuk meminta seseorang minum alkohol. Anda dapat minum anggur yang baik tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, jadi mengapa Anda harus menolak? Segera, Zhu Hengyu membiarkan toko kedua, dan melayani semangat yang baik di toples. Setelah itu, Zhu Hengyu dan anggota iblis berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang proses percakapan yang spesifik. Iblis itu sudah mabuk, dan ketika berbicara, kata pengantar tidak mengikutinya. Selain itu, konten yang diungkapkan juga berselang. Namun, dari pernyataan kacau pihak lain, Zhu Hengyu masih membereskan kebenaran. Dalam kedai ini, 20 atau 30 anggota yang duduk pada saat ini benar-benar tidak memiliki masa depan. Setan-setan ini, seperti Zhu Hengyu, diasingkan ke Gietoran setelah melakukan kesalahan. Namun, Zhu Hengyu hanya dikeluarkan selama 6 tahun. 6 tahun kemudian, Zhu Hengyu dapat pergi dari sini dan terus ceria dan ceria. Tapi setan-setan di kedai ini dibuang selamanya. Selama mereka belum mati, mereka harus tetap di Gietoran ini untuk bertarung melawan pasukan klan iblis. Mereka tidak akan dibebaskan sampai setelah kematian. Sekarang, para prajurit di bawah setan-setan ini sudah mati. Bahkan jika Anda naik ke tembok kota, tidak ada tentara untuk dibawa.
Karena itu, setan-setan ini akan putus asa dan hanya bisa bersembunyi di kedai ini setiap hari, mabuk dan bermimpi. Mo Xuai tidak ingin menggunakan orang-orang ini. Tapi masalahnya sekarang, orang-orang ini putus asa. Bagi mereka, kematian dini dan kematian terlambat semuanya adalah kematian, dan mereka sama sekali tidak memerintah. Tentu saja, Mo Xuai juga dapat memaksa mereka untuk memesan berdasarkan perintah di tangannya. Tapi masalahnya sekarang adalah ada 20 atau 30 monster di sini. Terlebih lagi, orang-orang ini benar-benar putus asa. Mereka benar-benar mengganggu mereka. Begitu orang-orang ini bergandengan tangan, mereka benar-benar dapat membunuh penyihir di tempat. Beberapa bos berturut-turut telah mengadu ke departemen militer untuk ini. Tetapi bagaimana dengan militer? Menurut hukum militer saat ini, selama iblis tidak akan mengkhianati klan iblis, ia tidak akan pernah dihukum mati. Sekarang mereka telah diasingkan secara kekal di Gietoran. Sebelum lawan tidak mengkhianati Demon Rache, ini sudah merupakan hukuman mati, dan tidak ada cara untuk menghukum mereka. Dan faktanya, ada alasan mengapa lawan tidak menurut. Para prajurit di bawah komando mereka sudah mati. Saya ingin mereka naik ke tembok. Anda menebus para prajurit di bawah komando saya. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa departemen militer tidak secara langsung merekrut dan melatih tentara. Semua pion direkrut dan dilatih oleh iblis sendiri. Karena itu, departemen militer sama sekali tidak memiliki tentara, dan menambah mereka. Dengan cara ini, setan ini tidak akan dapat meninggalkan Gietoran, dan tidak dapat merekrut dan melatih tentara. Tentara tidak menambah mereka dengan tentara. Karena itu, mereka dapat membenarkan diri mereka sendiri dan bersembunyi di kedai minum ini, bermimpi mabuk akan kematian. Setelah penyesuaian oleh Departemen Militer, 33 Jenderal Iblis ini masih akan mematuhi perintah dari Master Sihir pada saat kritis. Begitu ada krisis besar di tembok kota, mereka masih akan bergegas ke tembok sesegera mungkin dan bertarung dengan tentara iblis. Tetapi di lain waktu, mereka bukan burung. Jika tidak dilarang dalam situasi perang, bahkan jika komandan sihir itu tampan, mereka bukan burung. Mendengarkan pernyataan pemabuk itu, Zhu Hengyu akhirnya mengerti. Orang-orang ini putus asa karena mereka benar-benar tidak memiliki masa depan. Yang benar-benar membuat mereka putus asa adalah karena tidak ada harapan. Pengasingan abadi ini benar-benar kejam. Kecuali mereka mati, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Gietoran. Kalau tidak, itu adalah perintah militer melawan departemen militer. Dan menentang perintah militer dari departemen militer dianggap mengkhianati iblis. Dan sekali mengkhianati ras iblis, itu benar-benar membunuh tanpa amnesti. Karena itu, mereka tidak berani menghadapi perintah militer dari departemen militer, dan mereka tidak dapat melihat harapan. Selain mabuk dan bermimpi di kedai minuman, apa yang bisa Anda lakukan? Melihat kedai minuman, 33 jenderal yang hancur, mata Zhu Hengyu secara bertahap menyala. Harapan. Pikirkan baik-baik, dia sepertinya bisa memberi semua orang harapan. Mulai sekarang, masih ada 18 penghalang emas di gelang dimensional Zhu Hengyu. Setelah pil emas penghalang-penghalang digunakan, mereka dapat menembus belenggu dari 60 tubuh. Setelah belenggu tubuh sihir 60 segmen telah ditembus, peringkat tubuh sihir telah dinaikkan menjadi 70. Maka kumpulkan kekuatan militer yang cukup. Mereka dapat dipromosikan menjadi sihir yang tampan. Pada saat itu, mereka dapat memperoleh kembali kebebasan mereka, meninggalkan Gietoran, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda tahu, tidak peduli kejahatan apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya, mereka hanya ditujukan kepada iblis. Setelah mereka dipromosikan menjadi tampan ajaib, semua perintah disiplin sebelumnya akan kehilangan efektivitasnya. Kecuali mereka membuat kesalahan besar lagi, tidak ada yang bisa menghukum mereka. Awalnya, Zhu Hengyu tidak tahu tentang peraturan ini. Alasan mengapa begitu jelas sekarang masih dipelajari dari Su Xiaowan. Su Xiaowan juga dibuang selamanya. Sampai dia meninggal, dia tidak bisa meninggalkan Kepulauan Domba Luar. Keberangkatan tanpa izin kali ini sebenarnya bertentangan dengan perintah militer. Jika pihak lain kejam, Su Xiaowan dapat dihukum karena mengkhianati ras setan. Tapi yang jelas, semua orang tahu bahwa Su Xiaowan meninggalkan Outer Ship Islands dan tidak benar-benar mengkhianati Demon Rache. Dia hanya ingin pergi ke rumah Liu dan mencari pengampunan. Karena itu, Su Xiaowan dan Zhu Hengyu diasingkan ke Pulau Yangjiao bersama-sama. Justru karena Su Xiaowan Zhu Hengyu belajar banyak metode militer rahasia. Misalnya, begitu Su Xiaowan dipromosikan menjadi iblis, semua perintah disiplin akan langsung dibatalkan. Panglima perang yang bisa menghukum iblis tidak akan bisa menghukum iblis. Untuk Mo Xuai, Mo Zhu dilindungi sepenuhnya. Selama mereka tidak mengkhianati Demon Rache, mereka hampir tanpa tabu. Bahkan, Mo Xuai sendiri sudah bisa berpartisipasi dalam perumusan hukum militer. Oleh karena itu, pembatasan hukum militer pada sihir yang tampan sangat minim. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Mereka putus asa karena mereka tidak dapat melihat harapan sedikitpun. Dalam hal ini, dia memberi mereka harapan. Dengan harapan, saya percaya bahwa sihir kuno ini pasti akan meremajakan.
Jika Anda dapat menggunakan Jindan yang merusak rintangan untuk merekrut 18 Jenderal Iblis. Lalu, dengan perlindungan dari 18 veteran tua, keselamatan jiwa Heavenly Demon Guard benar-benar terjamin. Dalam pikirannya, napas Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi dengan cepat. Namun, Zhu Hengyu masih harus berpikir dua kali tentang masalah ini. Ada 33 anggota di sini. Apalagi pasti ada yang tidak datang hari ini. Dan pil emas Zhu Hengyu yang memecahkan kendala hanya berjumlah 18 buah. Karena itu, ia harus berhati-hati dan mengeksplorasi serta memahami. Dari lebih dari 30 anggota jenderal, pilih yang terbaik dan pilih 18 jenderal anggota yang paling kuat dan andal. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.